Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jasmani, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan selama 45 menit ke depan bersama saya Andi Mulawarman AM SPD MPD. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi ini, pada hari Selasa ini kita akan pelajari materi tolak peluru. Tentunya dengan selalu memperhatikan nilai pengembangan karakter. Nah, pada kesempatan kali ini, tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dipertandingkan melalui dalam kategori lempar. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bernilai ibadah. Semoga pelajaran kali ini bisa memberikan manfaat yang begitu besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang anak-anakku semua miliki. Selanjutnya, pada kesempatan ini ada dua tujuan pembelajaran yang Pak Arman akan sampaikan. Yang pertama adalah anak-anakku mampu menganalisis keterampilan dasar tolak peluru untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik dengan menjunjung tinggi nilai disiplin, jujur, tanggung jawab, dan kerjasama, serta saling menghargai. Yang kedua, anak-anakku mampu mempraktikkan keterampilan dasar tolak peluru untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik dengan menjunjung tinggi nilai disiplin, jujur, tanggung jawab, kerjasama, serta saling menghargai. Nah, selanjutnya, untuk menambah semangat anak-anakku sekalian, anak-anakku silakan melihat gambar yang Bapak sajikan. Nah, siapa sih atlet berikut ini? Nah, mungkin atlet ini tidak sefamiliar dengan Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, tidak sehebat dengan David Beckham yang anak-anakku yang suka sepak bola. Ya, ini adalah salah satu atlet kebanggaan Indonesia. Atlet ini berasal dari Jawa Barat. Nah, namanya adalah Eki Febri Ekawati. Nah, atlet ini memiliki banyak prestasi loh. Apa-apa saja prestasinya? Ayo kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama, Eki adalah peraih medali emas PON Riau pada tahun 2012. Nah, yang kedua, Eki adalah peraih medali emas Singapura 2014. Yang ketiga,
Eki adalah peraih medali emas PON Jawa Barat 2016 lalu. Nah, yang keempat, ia adalah peraih medali perunggu di Asian Grand Prix Seri 3 di Taipei, Taiwan 2017. Selanjutnya, dia adalah peraih medali emas SEA Games Malaysia 2017. Lagi, dia adalah peraih medali emas kejuaraan atletik 2019. Terus medali perunggu kejuaraan atletik internasional di Korea Selatan tahun 2019. Wow, luar biasa. Banyak prestasi yang ditorehkan untuk mengukir tinta emas dalam mengharumkan nama bangsa dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di berbagai ajang. Nah, anak-anakku sudah tahu kan siapa atlet yang Bapak tampilkan pada layar. Selanjutnya, nah, kita langsung ke nomor tolak peluru. Apa sih tolak peluru itu? Anak-anakku sudah pasti pernah melihat, melakukan, atau menyaksikan langsung pertandingan atau perlombaan tolak peluru. Nah, apa sih tolak peluru itu? Jadi tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar. Nah, alat bundarnya itu biasa berupa peluru, ya, dengan berat tertentu yang terbuat dari logam, biasa terbuat dari tembaga atau besi. Dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, peluru itu biasanya berbentuk bola besar, ya, ukurannya kira-kira segini. Nah, biasanya terbuat dari logam, ya. Jadi mirip-mirip dengan bola softball ukurannya, besarnya. Nah, oke. Selanjutnya, nah, ini adalah salah satu gambaran pelaksanaan tolak peluru. Jadi, pada gambar ini anak-anakku bisa memperhatikan bagaimana seorang atlet tolak peluru melakukan tolakan atau lemparan. Nah, diperhatikan bagaimana metode bentuk pegangan tangannya, bagaimana tangan kirinya digunakan sebagai alat untuk menjaga keseimbangannya, bagaimana kaki kanannya digunakan sebagai pusat tumpuan dan di titik berat badan disimpan pada kaki kanan. Anakku juga bisa memperhatikan bagaimana bentuk lapangannya, ya, bagaimana daerah tolakannya, bagaimana bentuk dan stadionnya. Seperti ini adalah salah satu perlombaan tolak peluru yang dilakukan. Selanjutnya, mari kita melihat kenapa sih bisa ada tolak peluru dipertandingkan. Nah, ya. Mari kita lihat secara jauh dari belakang, dari masa lalu, seperti apa sih sejarah dari tolak peluru. Nah, oke, tolak peluru pertama kali dimainkan pada masyarakat Yunani kuno. Jadi beberapa tahun sebelum Masehi, yaitu dengan memanfaatkan batu untuk berolahraga, yakni dengan melemparkannya. Nah, tepatnya pada abad pertengahan, sekelompok tentara perang memiliki kebiasaan melemparkan bola meriam. Nah, dari sejarah pertama dari masyarakat Yunani kuno, lambat laun dari tentara menggunakan peluru meriam untuk melakukan lemparan. Nah, kebiasaan itu yang pada akhirnya disebut sebagai cikal bakal kelahiran olahraga tolak peluru. Sampai tolak peluru populer sampai saat ini. Nah, tolak peluru mulai ada sejak abad ke-19 melalui suatu event yang bernama Highland Games Skotlandia, lomba lempar batu atau logam berat. Jadi peserta melemparkan bola untuk mendapatkan jarak terjauh. Pemenang akan ditentukan berdasarkan seberapa jauh jarak lemparan dengan posisi asli pelempar atau di belakang garis.
Nah, tolak peluru pertama kali dipertandingkan pada tahun 1896 untuk nomor putra. Sementara untuk nomor putri sendiri itu mulai dipertandingkan pada tahun 1948. Jadi anak-anakku bisa membayangkan bahwa tolak peluru sebenarnya ada sejak lama, bahkan mungkin sebelum kita lahir. Cuman dulu namanya belum disebut sebagai tolak peluru. Nah, dari gambar yang Pak Arman jelaskan pada slide sebelumnya, anak-anakku bisa melihat bagaimana gambar lapangan dari tolak peluru. Nah, ini adalah gambar dari denah lapangan tolak peluru. Ya, seperti ini. Jadi berbentuk lingkaran, memiliki alat torakan atau alat lemparan, dibagi oleh dua daerah, yang satu area masuk dan satu adalah area tolakan. Jadi area tolakannya itu adalah ini. Itu melalui gambar sketsanya. Nah, mari kita lihat gambar yang sebenarnya. Nah, seperti ini adalah gambar lapangan tolak peluru yang biasa dipakai untuk diperlombakan. Nah, anak-anakku bisa memperhatikan batas-batasnya, anak-anakku bisa memperhatikan bentuk lapangannya, anak-anakku bisa memperhatikan modelnya, bahwa seperti ini adalah lapangan dari tolak peluru. Nah, lingkaran tolak peluru itu dibuat dari besi, baja atau bahan lain yang cocok, yang dilengkungkan. Bagian atasnya harus rata dengan permukaan tanah. Permukaan dalam lingkaran tolak harus datar antara 20 sampai 60 mm, lebih rendah dari bibir atas lingkaran besi. Garis lebarnya 5 cm, jadi garis dari lingkaran itu adalah lebarnya 5 cm. Nah, dibuat dari lingkaran besi menjulur sepanjang 0,75 cm pada kanan kiri lingkaran. Nah, yang di sisinya itu batas lompat Pak Arman jelaskan tadi itu adalah panjangnya 0,75 cm. Nah, diameter lingkarannya itu, tempat atau daerah melontar itu adalah 2,135 meter. Jadi diameternya adalah 2,135 meter. Tebal lingkarannya adalah minimum 6 mm dan biasanya dicat berwarna putih. Nah, ada balok penahan di depan daerah tolakan itu. Biasanya terbuat dari kayu atau bahan yang sesuai berbentuk busur atau biasa berbentuk setengah lingkaran. Itu lebar baloknya antara 11,2 sampai 30 cm. Panjangnya 1,21 sampai 1,23 meter. Dan tebalnya adalah 9,8 sampai 10,2 cm. Nah, bagaimana sih bentuk peluru pada pertandingan atau perlombaan tolak peluru itu? Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, untuk ukuran peluru yang biasa dipertumbahkan adalah putra itu menggunakan peluru dengan berat 7,26 kg, sedangkan putri menggunakan peluru dengan berat 5 kg. Nah, peluru yang dimaksud adalah peluru yang seperti bola besi ini, bukan peluru yang ditembakkan ya. Jadi anak-anakku harus paham bahwa peluru yang digunakan dalam perlombaan tolak peluru adalah peluru yang berbentuk bola besi seperti ini. Nah, anak-anakku sudah paham kan seperti apa peluru yang digunakan. Jadi untuk anak-anakku yang belum memiliki perlengkapan ini di sekolah, anak-anakku bisa menggunakan alat yang dimodifikasi. Misalnya anak-anakku bisa membuat dari bola kertas yang digulung menjadi besar, atau anak-anakku bisa menggunakan
bola tenis, atau anak-anakku bisa menggunakan bola softball yang dimodifikasi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membuat bola peluru atau tolak bola pada tolak peluru. Jadi seperti ini adalah peluru yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah cara memegang peluru. Nah, dalam memegang peluru ada 3 cara yang biasa digunakan. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Nah, yang pertama memegang dengan seluruh jari-jari tangan. Jadi ketika pelurunya seperti ini, cara memegangnya seperti ini. Ya, jadi menggunakan seluruh jari-jari tangan untuk memegang peluru. Ya, jadi tangan ini berfungsi, ini, dan ini. Nah, ketika Anda memegang peluru, usahakan telapak tangan itu tidak menyentuh peluru keseluruhan, karena yang digunakan adalah bagian jari-jari ini. Nah, itu cara memegang peluru yang pertama. Nah, yang kedua, nah, seperti ini. Jadi, seperti ini bentuk tangannya. Ya, jadi 3 jari adalah jari yang memegang peluru keseluruhan. Nah, jari kelingking dan jari jempol itu adalah menjadi penahan. Jadi pelurunya seperti ini. Ya, jadi ini yang menahan. Nah, itu seperti pada gambar 2. Jadi jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis itu adalah memegang peluru secara utuh, dan jari kelingking dan jari jempol itu menahan peluru supaya tidak bergerak. Jadi seperti ini cara memegangnya. Nah, yang ketiga adalah seperti ini. Ya, jadi yang menjadi bantuan adalah yang ini, jari jempol. Sementara keempat jari ini dirapatkan untuk menahan peluru. Jadi seperti ini. Ya. Nah, dari ketiga gambar ini, anak-anakku bisa menggunakan teknik memegang peluru seperti yang anak-anakku suka dan inginkan. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya kebiasaan anak-anakku dalam memegang peluru pasti berbeda-beda. Jadi kalian bisa menggunakan teknik memegang peluru ini sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Boleh pakai teknik yang pertama, kedua, atau teknik yang ketiga. Ya, tergantung kalian. Nah, biasanya untuk memegang peluru yang besar untuk laki-laki yang 7,26 kg itu lebih amannya menurut Pak Arman adalah menggunakan teknik yang pertama. Karena semua jari tangan itu berfungsi untuk menahan peluru. Apalagi dengan peluru yang besar, yakin dan percaya pasti beratnya juga lumayan, dan itu kalau tidak kuat pegangannya akan bergoyang pelurunya ketika akan ditolakkan. Nah, salah satu cara untuk melatih kekuatan otot jari dan lengan kalian adalah bisa dengan latihan push up. Oke. Selanjutnya, teknik pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan gaya dalam tolak peluru ada 3 teknik dasar yang biasa dikenal dalam tolak peluru. Apa-apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah gaya O'Brien. Disebut gaya O'Brien karena penemunya adalah Perry O'Brien. Yang kedua adalah gaya ortodoks. Yang ketiga adalah gaya spin atau berputar. Nah, seperti apa gaya O'Brien itu? Mari kita lihat satu persatu. Oke, gaya O'Brien. Gaya O'Brien merupakan gaya melempar yang paling sering digunakan oleh atlet profesional. Gaya O'Brien sendiri digunakan pertama kali oleh atlet yang berasal dari Amerika Serikat bernama Perry O'Brien. Jadi, gaya O'Brien ini pertama kali digunakan oleh Perry O'Brien, makanya gayanya disebut dengan gaya O'Brien. Nah, gaya ini sendiri biasa dikenal juga dengan gaya glide atau gaya meluncur, tetapi sekarang lebih populer disebut dengan gaya O'Brien.
Gaya O'Brien dilakukan dengan cara membelakangi arah tolakan. Jadi misalnya kalau tolakannya di sana, jadi kalian akan membelakangi, ya. Nah, jadi kalau tolakannya di sana, jadi kalian akan membelakangi tolakan. Nah, jadi gaya O'Brien itu adalah gaya membelakang. Nah, seperti apa gaya O'Brien itu? Oke, pada saat menggunakan gaya O'Brien, seorang atlet atau pelempar harus memiliki posisi membelakangi area pendaratan. Kemudian atlet tersebut akan melakukan gerakan setelah putaran 180 derajat. Terlebih dahulu sebelum melakukan tolakan. Dalam hal persiapan, pelempar akan menghadap ke belakang sebelum kemudian berbalik ke depan. Nah, seperti ini. Jadi, anak-anakku bisa memperhatikan gambar, ya. Dia membelakang dulu, baru ini. Ingat tadi glide-nya atau meluncur di sini, ya. Nah, seperti apa? Jadi seperti ini, ya. Membelakang, terus dia putar, baru menolak. Nah, seperti itu kira-kira gambaran dari gaya O'Brien. Nah, anak-anakku pasti sudah paham. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan tolaran peluru dengan gaya O'Brien. Yang pertama, posisi tubuh berdiri membelakangi arah tolakan. Ingat, gaya O'Brien artinya membelakangi. Jadi mudah diingat. O'Brien membelakang, O'Brien membelakang. Nah, itu yang pertama, posisi tubuh berdiri membelakangi arah gerakan tolakan. Badan membungkuk dan bertumpu pada kaki kanan, sekaligus lutut ditekuk. Sementara itu kaki kiri diangkat lurus menuju ke tolakan, ya. Yang seperti ini yang dimaksud dari penjelasan nomor 1. Oke, ya. Nah, seperti ini penjelasan nomor 1. Oke. Yang kedua, peluru atau bola diletakkan di bagian antara leher dan dekat dengan dagu. Jadi kalau pelurunya misalnya di sini, jadi penempatannya di sini, ya, antara leher dekat dengan dagu. Oke, paham ya? Jadi seperti ini misalnya nih. Oke. Itu yang ketiga, peluru dipegang pada bagian pangkal jari, bukan telapak tangan. Ingat yang Parman jelaskan tadi bahwa yang memegang peluru adalah ini, ya, bukan telapaknya. Kemudian posisikan ibu jari di bawah peluru. Nah, ibu jari ini digunakan untuk menahan atau menjaga keseimbangan peluru supaya peluru tidak bergerak kemana-mana. Nah, yang keempat, siku mengarah keluar sehingga membentuk sudut 45 derajat. Pada saat meluncur, kaki kiri dapat diluruskan sembari memutarkan pinggul. Kaki kanan diangkat pendek ke depan dengan kaki kiri diayun ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Jadi seperti ini. Jadi ya, siku yang dimaksud yang ini itu diangkat keluar sedikit, ya, pada saat kalian seperti ini. Terus ini kaki ininya diputar dan menolak, ya. Nah, untuk menolak, anak-anakku perlu perhatikan pada saat menolak, kesalahan yang sering dilakukan anak-anakku atau atlet adalah ketika menolak, dia kadang-kadang lewati batas garis tengah lingkaran. Nah, itu akan menjadikan kalian melakukan kesalahan, biasa disebut foul atau up, karena anak-anakku tidak bisa memprediksi seperti apa gerakan ketika kalian maju dan kalian tidak membayangkan gerakan lanjutan yang kalian butuhkan supaya kalian pada saat menolak tidak melewati batas tolakan. Nah, itu perlu menjadi perhatian bagi anak-anakku sekalian. Nah, yang kedua, gaya ortodoks. Nah, seperti apa sih gaya ortodoks itu? Mari kita lihat. Nah, gaya yang melempar ini biasa digunakan untuk pemula. Jadi anak-anakku biasa menggunakan gaya ini untuk pemula. Karena gaya ortodoks tidak terlalu membutuhkan banyak gerakan. Jadi pemula dan dianggap sangat mudah. Sebagai gaya yang paling sederhana, paling mudah, gaya ortodoks sangat cocok untuk seseorang yang ingin belajar. Jadi untuk mengenal telak peluru lebih jauh, kalian bisa menggunakan gaya ortodoks lebih dahulu. Kenapa? Karena mudah,
melakukannya. Oke, pada atlet profesional jarang menggunakan gaya ortodoks. Kenapa? Karena pelempar dapat melakukan tolakan dengan cara memposisikan tubuh menyamping dari area pendaratan. Selanjutnya, pelempar dapat meletakkan bola logam atau peluru antara kepala dan bahu untuk kemudian dilakukan tolakan. Jadi, gaya ortodoks itu menyamping, ya, menyampingi arah tolakan. Jadi kalau tolakannya di sana, nah seperti ini, ya, menyamping. Oke, ya. Jadi itu gaya ortodoks. Nah, kita lihat. Nah, ini. Jadi seperti ini gaya ortodoks. Jadi menyampingi tolakan. Nah, ingat kalau misalnya tolakannya di sana seperti ini, menyamping, terus memutar dan menolak. Nah, itu sesuai dengan penjelasan yang Bapak tampilkan di gambar. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa melihat gambar yang ada pada slide yang ditampilkan. Nah, yang ketiga adalah gaya spin. Nah, yang namanya gaya spin adalah memutar, ya. Nah, gaya spin atau berputar pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Beresnikov, seorang atlet yang berasal dari Rusia. Meskipun ini gaya yang tidak populer, tetapi teknik ini juga sering digunakan oleh atlet profesional pada saat berlomba. Perlu diketahui bahwa gaya ini membutuhkan teknik keterampilan yang tinggi. Jadi, namanya spin, berputar, otomatis tingkat kesulitannya tinggi. Makanya dia membutuhkan keterampilan yang baik. Nah, ini adalah gambar gaya spin itu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi sebenarnya seperti ini, anak. Sesuai gambar itu dia berputar baru menolak. Nah, itu penjelasan dari tolak peluru gaya spin. Jadi dia berputar, satu kaki berputar dan menolak. Itu yang penjelasan dari gaya spin ini. Nah, anak-anakku sudah bisa melihat 3 gaya tolak peluru yang bisa digunakan pada saat tolak peluru. Jadi anak-anakku bisa menggunakan gaya Bryan, yang kedua gaya ortodoks, yang ketiga gaya spin atau gaya berputar. Nah, untuk latihan di rumah, anak-anakku bisa menggunakan 4 bentuk latihan yang bisa kalian pelajari. Nah, ini adalah hanya sebagai bantuan kepada anak-anakku. Jadi tidak mesti menggunakan 4 metode latihan ini. Anak-anakku bisa menggunakan bentuk metode lain yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak-anakku. Apa-apa saja itu. Nah, yang pertama adalah itu menggunakan bola voli, ya. Jadi kalian bisa menggunakan bola basket untuk melakukan tolakan. Jadi dilakukan secara berpasangan, melewati ring, takraw bisa, ataukah kalian bisa membuat tali seperti ini. Nah, itu untuk bentuk latihan yang pertama. Nah, yang kedua, kalian bisa menggunakan bola softball, ya, seperti pada gambar. Jadi menggunakan bola softball untuk berlatih. Nah, yang ketiga, seperti ini, ya. Jadi latihannya menggunakan arah membelakang, ya, arah membelakang. Ini dari gambar yang ketiga. Nah, gambar keempat, kalian bisa menggunakan bola softball seperti ini, ya. Jadi ini adalah 4 bentuk latihan dalam tolak peluru. Nah, latihan-latihan ini bisa kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian dalam berlatih. Nah, anak-anakku sekalian,
itu adalah beberapa penjelasan singkat yang Pak Arman jelaskan tentang tolak peluru. Untuk penjelasan lebih mendalam dan lebih rinci lagi, anak-anakku bisa menyiapkan scan barcode pada papan yang telah Bapak siapkan. Nah, ini adalah materi tambahan untuk memperdalam pengetahuan dan kemauan anak-anak dalam belajar. Silakan kalian scan barcode-nya. Nah, untuk pertanyaan yang anak-anak belum pahami dari penjelasan Pak Arman, kalian bisa mengirimkan pertanyaan via email di andi.arman.am@gmail.com. Insya Allah semua pertanyaan-pertanyaan anakku akan saya jawab satu persatu. Jadi mari kita berkomunikasi melalui email. Oke, terima kasih anak-anakku. See you next time. Selamat belajar. Tetap semangat, tetap jaga kondisi, yakin dan percaya. Anak-anakku adalah salah satu generasi penerus bangsa yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anakku adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan yang mau merubah wajah dan peradaban Indonesia dari yang seperti sekarang menjadi bangsa yang dikenal dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Do you have any question for me before we go? Jadi anak-anakku bisa bertanya sebelum kita berpisah dari pertemuan ini. Oke, untuk anak-anakku yang mau bertanya, silahkan anak-anakku raise hand atau mengetik di kolom chat untuk pertanyaan. Terima kasih. Saya pikir penjelasan pada kesempatan hari ini cukup. Terima kasih anak-anakku atas kesempatannya. Titip salam hangat kepada Bapak Ibu Guru di sekolah Tak. Titip salam dari Pak Andi Mulawarman. Salam hormat saya live dari studio Smart School Sulawesi Selatan. Demikian untuk kesempatan kali ini. Bapak akhiri dengan ucapan Fisabilil Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.